Yang kami hormati Bapak Dosen Penguji Ujian Kinerja PPG Daljat 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rosid. Saya seorang guru di Madrasah Sanawiyah Darul Huda 2, tepatnya di Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja untuk memenuhi uji kinerja PPG 2022, yaitu dengan materi pengertian najis dan cara bersuci. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya praktekkan. Apabila ada kritik dan saran, kami sangat memohon untuk masukannya supaya pembelajaran semakin baik dan semakin maju ke depannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, nubil khair. Baik anak-anak sekalian. Tertibkan dulu mejanya. Luruskan. Sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Doanya siapkan, Hani. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan mengabsen kelas 7. Sudah semua? Iya. Baik. Rizky Munandar, Alfa, Hadir. Ahmad Iqbal, Hadir. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan tanah air, mari kita menghafalkan atau melafalkan bareng-bareng apa? Pancasila dari sila pertama sampai ke kelima. Silakan berdiri. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak sekalian, sebelum kita masuk materi baru, Pak Guru akan bertanya kaitan dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang macam-macam air. Coba Pak Guru tanya kira-kira masih ingat atau tidak? Ya. Yang masih ingat langsung angkat tangannya, paham? Ya. Air,
Air mutlak. Coba yang lain. Air musamas. Apa air musamas? Air terkena sinar matahari sehingga berubah warnanya dan aromanya. Kemudian air apa lagi? Air mutanajis. Air mustakmal, yaitu air yang sudah terpakai. Air mustakmal itu maksudnya sudah dipakai. Ada lagi? Air apa lagi? Tohirun li nafsihi. Tohir tapi tidak mensucikan untuk yang lain. Itu adalah materi minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan belajar, yaitu materinya apa? Materinya adalah ketentuan bersuci dari najis dan cara mensucikannya. Kita hari ini belajar tentang bagaimana cara bersuci dari najis. Baik anak-anak sekalian. Baik, ya, tujuan pembelajaran untuk materi najis ya, ataupun untuk materi tata cara bersuci dari najis. Perhatikan. Nah, untuk yang pertama, peserta didik dapat meyakini ketentuan bersuci dari najis di setiap kegiatan ataupun muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tidak ragu, pasti percaya diri dan tahu caranya untuk bersuci. Makanya setiap pelajaran fikih kalian perhatikan dan kalian pahami. Karena kalau sudah paham, sudah hafal, maka tidak akan ragu alias percaya diri. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat membiasakan bersuci dari najis dengan penuh tanggung jawab. Membiasakan diri bersuci dari najis dengan penuh tanggung jawab itu apa? Artinya ketika kalian berada dimanapun, ketika terkena najis langsung ingat, oh saya harus mensucikannya. Itu namanya bertanggung jawab. Waduh, saya terkena air kencing, berarti harus segera mencari air untuk membasuhnya. Seperti itu. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian najis serta dalil. Peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari najis dengan benar. Jadi kalau kalian mampu bersuci dengan benar itu maksudnya apa? Ya kalau kena pipis ataupun terkena kencing anak kecil yang belum makan atau masih minum susu, itu caranya bagaimana? Itu kalian harus bisa. Mampu mengidentifikasi benda-benda najis dengan benar. Kalian bisa mengidentifikasi itu maksudnya apa? Oh, ini benda najis apa? Dengan apa? Berat apa? Sedang. Jadi setelah kita belajar nanti, harapannya kalian itu mampu mengidentifikasi ataupun membedakan antara apa? Oh, ini najis. Oh, ini najis mubaladhah. Oh, ini najis apa? Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian najis. Silakan dicatat, yang penting silakan dipahami. Karena nanti ada tugas, kemudian ada diskusi. Jadi kalian harus rajin-rajin mencatat. Nah, perhatikan yang pertama, lihat di depan. Pengertian najis. Najis ataupun najis atau istilah kubus. Kubus itu artinya ya kotoran ya. Yaitu sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Kemudian najis menurut bahasa itu artinya sesuatu yang apa saja yang kotor dan menjijikkan. Itu kalau dilihat dari segi bahasa. Tetapi dalam istilah
menurut istilah najis itu adalah apa? Suatu kotoran apa yang menghalangi sahnya sholat ataupun tawaf. Jadi ibadah tawaf itu ketika ada najis tidak akan sah. Melakukan sholat apabila pakaiannya terkena najis maka tidak sah. Tidak akan sah untuk sholat. Ya. Paham? Itu pengertian najis. Kemudian dasar hukum ataupun dalilnya, perhatikan. Dasar hukum bersuci dari najis yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Perhatikan artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang taubat, ya, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah akan suka dengan orang-orang yang sering melakukan ataupun sering bersuci, ya, atau menghilangkan hadas dari tubuh ataupun pakaian kita. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatohhir. Artinya siyabun itu adalah pakaian. Fatohhir maka sucikan. Jadi pakaiannya tidak boleh terkena percikan kencing ataupun kena tai cicak, dan bersihkanlah pakaiannya. Kemudian yang selanjutnya benda-benda najis, ya, benda-benda najis yaitu sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Ikan itu walaupun bangkai tidak termasuk najis. Sudah mati itu boleh dimasak, yang penting belum bau. Paham? Ya. Bangkai belalang juga itu tidak termasuk najis. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lainnya. Kalau bangkai kucing najis enggak? Bangkai tikus najis enggak? Nah, yang tidak najis itu bangkai walang atau belalang, kemudian bangkai ikan, bangkai udang itu tidak najis. Ya. Kemudian yang kedua, anjing dan babi serta hewan yang dilahirkan dari kedua anjing itu adalah benda sumber najis, ya. Jadi kalau terkena jilatan anjing ataupun babi itu otomatis terkena najis dan harus disucikan. Kemudian yang ketiga, potongan daging dari anggota badan binatang yang masih hidup. Apa? Nanti sapi kamu ngiris atau kamu ambil dagingnya, padahal sapinya masih hidup, nah itu tidak boleh najis, ya. Darah, air kencing, kotoran manusia itu contoh-contoh semuanya adalah najis, ya. Muntah, kemudian nanah, kemudian darah, air kencing dan kotoran manusia, ya. Kemudian yang kelima, homer. Apa homer? Homer itu adalah minuman keras ataupun tua ataupun whisky, topi miring dan bukan sama saja kalau minum najis. Paham? Kemudian mazi dan wadi, ya, itu adalah apa? Cairan kental yang keluar dari apa? Dari biasanya kalau kita capek dia akan keluar sendiri, ya, dari seperti air kencing, ya. Ketika kita capek setelah bekerja atau keluar kental, ya,
itu disebut mazi ataupun wadi. Ya, bukan sperma, bukan. Ya, tetapi mazi dan wadi ini beda. Ya, dia juga keluarnya lewat kemaluan, cuma dia kalau kita capek. Ya, paham? Ini adalah benda-benda najis, yaitu harus dicuci dan dibersihkan, ya, karena ini najis, tidak boleh untuk sholat apabila ini tidak dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam najis. Yang pertama apa? Najis mukhafafah ataupun ringan, umur di bawah 2 tahun, yang belum makan selain susu ibu. Kemudian najis mutawasito atau sedang. Najisnya najis sedang. Apa? Darah, kencing, kotoran manusia, muntah, nanah, mani, dan nanah dan lain-lain. Ya. Ini darah, ya, darah itu maksudnya ya darah apapun yang lukisan, apa yang wujudnya darah itu adalah. Ya. Kemudian selanjutnya najis mubalaghah atau berat, ya, jilatan anjing atau babi. Jadi jangan dekat-dekat ketika ada dua hewan ini. Ketika kamu dijilat, maka air liurnya itu adalah najis mubalaghah ataupun najis berat. Berat ini harus mencucikannya lebih susah daripada yang biasa. Perhatikan, kemudian cara mensucikan najis. Najis apa ataupun najis ringan, cara mensucikannya gimana? Cukup mensucikannya dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis. Ini yang najis ringan tadi dengan kencing bayi tadi, ya, udah diperhatiin di tempat yang terkena. Najis mutawasito ataupun sedang, caranya gimana? Tuh, cara mensucikannya harus dicuci dengan apa? Dicuci dengan bersih hingga hilang bekasnya, baunya atau rasanya. Cara mensucikannya harus dicuci dengan air bersih hingga hilang bekas, bau atau rasa, itu, ya. Paham? Kemudian selanjutnya najis mubalaghah, caranya dengan apa? Banyak 7 kali siraman, dan salah satunya diantaranya campur dengan debu atau tanah yang suci. Paham? Nih, kalau terkena jilatan anjing dan babi. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar tersebut. Gambar apa? Gambar ini adalah gambar anjing. Nah, jilatannya itu yang membuat najis mubalaghah. Ini apa ini? Nah, ini gambar babi. Ini gambar hewan yang menyebabkan najis mubalaghah. Ini kelihatan nggak? Anjing, babi, ya, makanan halal yang dicemari bahan haram. Ini contohnya seperti khamr ataupun minuman keras itu juga najis. Kemudian apa lagi di situ? Bangkai hewan. Contohnya seperti hewan-hewan, pokoknya selain ikan ataupun belerang, ya. Nih, pokoknya bangkai kucing, bangkai kambing, semuanya itu kalau bangkai najis. Kemudian limbahnya bersuci dari najis, perhatikan. Menjaga kesehatan, tentu, ya. Yang namanya kita berusaha membuang kotoran ataupun mensucikan kita, paham? Nah, jadi kalau selalu bersih maka kita akan sehat. Kemudian yang kedua, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Jadi bersih itu juga membawa kita kepada wibawa, ya, sebagai umat Islam, menyiapkan diri dengan Allah. Jadi upayakan kalau mau sholat itu ya harus suci dari hadas dan najis, suci pakaian, suci badan. Kemudian kita berpenampilan paling rapi ketika menghadap Allah ataupun sembahyang.
Paham? Ketika sholat pakai baju compang-camping, tapi ketika apel ataupun ketika main pakai yang rapi, nggak boleh, jangan dibalik ya. Ketika menghadap Allah ataupun sholat itu mandi ya bersih ya wangi ya, seperti itu. Paham? Nah, selesai. Dari keterangan tadi anak-anak, tadi penjelasan dari materi apa najis dan cara mencucikannya. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya atau akan menunjuk kalian siapa yang bisa membuat pertanyaan dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Kita akan membuat kelompok menjadi 4, jadi nanti kita akan membuka. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama coba. Ya. Apakah najis itu? Apakah najis? Apakah najis itu? Yang pertama, apakah najis itu? Coba sekarang yang kedua. Hah? Apa saja macam-macam macam-macam najis. Coba nomor 3 yang keras. Apa contoh benda-benda najis? Apakah contoh benda-benda najis? Apa contoh benda-benda najis? Yang keempat, bagaimana cara mensucikan najis? Silakan menghadap ke belakang, yang depannya. Ini menghadap belakang. Kita membuat 4 kelompok. Menghadap belakang. Ya. Masuk. Walaupun silakan dicari jawabannya sesuai yang Pak Rasul tadi sampaikan. Yang kedua, apakah macam-macam najis? Silakan dicari, tulis. Nah, tulis, ada yang menulis. Apakah macam-macam najis? Kemudian yang ketiga, kelompok 3, yang ini silakan contoh benda najis. Contohnya benda najis ya. Silakan ditulis contohnya. Nanti untuk dipresentasikan. Yang keempat, mencucikan najis, silakan. Ya, najis apa? Bapak, Mutawasito dan Bulanto itu caranya mencucikan. Kalian mengerjakan ataupun mengerjakan jawabannya, Pak Guru akan menilai ya, dari kelompok masing-masing. Silahkan dicari apa pengertiannya najis ya. Macam-macam najis. Kalian berdiri coba. Untuk ketua kelasnya berdiri. Untuk ketua kelompoknya berdiri. Untuk ketua kelompoknya silakan. Silakan kalian menuju sudut baca. Itu ada beberapa buku untuk kalian cari jawaban dengan beberapa referensi. Silakan. Diambil bukunya di sana. Silakan, ada beberapa buku di situ. Sekarang kita akan mempresentasikan dari 4 pertanyaan yang kalian buat tadi, yaitu pertama, apa najis itu, macam-macamnya, contoh bendanya, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Dan sekarang dimulai dari kelompok 1, silakan. Yang keras ya, berdiri ketuanya. Najis itu, najis yaitu kotoran yang menghalangi sahnya ibadah atau tawaf, sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Kasih tepuk. Untuk yang kedua, coba kelompok 2
keras. Najis muka papa, najis muka kolado, najis muka wasito. Najis pertama muka papa, muka wasito, muka kolado. Untuk yang ketiga coba nomor 3 berdiri. Apa contoh benda-benda najis? Hmm. Beberapa hewan kecuali kita berpendapat. Hmm. Air itu kucing berpendapat. Hmm. Yang keras apa lagi? Cara, nama, dan air kecil. Sudah cukup. Kelompok 4. Bagaimana cara menyucikan najis? Najis muka yaitu dengan disiram air yang suci tanah yang suci. Najis muka papa yaitu cukup dengan memasukkan air pada benda yang terkena najis. Najis Mutawasito. yaitu dengan cara dibasuh sampai bila najis keluar maupun asal. Setelah mempresentasikan apa saja tadi dari pertanyaan yang kalian ajukan, yaitu 4 pertanyaan, mungkin ada yang menanggapi dengan pertanyaan lain. Silahkan. Yang pertama siapa? Ada enggak? Ya, anak berdiri. Bagaimana ketika ada nyamuk menggigit kita ketika sedang sholat, kemudian kita pukul kira-kira pada apa? Nah, ya, jadi pertanyaan si Hana tadi adalah bagaimana jika ketika sholat kemudian digigit nyamuk, nyamuk kan otomatis ada darahnya. Kemudian kita pukul, kira-kira sholatnya batal enggak? 1, darahnya terkena pada pakaian kita ataupun kulit kita, otomatis najis. Jumlahnya kalau nyamuk itu banyak ya. Terus kedua, memukul nyamuk itu termasuk gerakan sholat? Bukan. Ada darahnya, kedua gerakannya keluar dari gerakan sholat, maka akan bisa membatalkan sholat. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan mendemonstrasikan ataupun praktek ya, bagaimana cara mencucikan dari najis. Pertama muka papa, kemudian muka wasito, kemudian yang ketiga apa? Muka kolado. Yang pertama untuk najis muka papa ataupun yang ringan. Ini contoh ya, ini contoh. Contoh tadi ini pas bocor ini terkena cacingnya bayi. Bagaimana tadi caranya? Cara membersihkannya bagaimana? Dibersihkan. Silakan. Sekarang mencucikan dari najis mutawasito seperti kena kotoran apa air, kemudian kencing, kemudian apa lagi darah ya. Nah, sekarang ini contoh, ini tangannya ini ada bekas darah, ya, bekas darah karena menyembelih hewan kurban. Ini ada darah banyak. Gimana tadi caranya mencucikan? Dibasuh sampai hilang warna, sampai hilang rasanya. Pakai apa? Nah, ini tangannya terkena darah, contoh ya. Nah, terus sampai bersih. Nah, cukup. Masih ada baunya nggak coba? Ini contoh. Si Hana ini nggak sengaja apa? Ketika berangkat sekolah dikejar sama anjing, kemudian tergigit pas tangannya itu terkena jeratan anjing. Nah, sekarang caranya gimana tadi? Dibasuh apa? Sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Yang pertama memakai debu, nanti tidak ada debu di tangan. Ya, pakai di sini. Dekatkan aja dulu. Jangan. Angkat saya dulu. Jangan tangannya saya dulu. Nah, silakan dibersihkan dulu bagiku. Perhatikan caranya. Itu untuk menghilangkan kotorannya atau air liurnya ya. Nah, sekali aja. Nah, sekarang pakai air 6 kali. Jadi kan yang 1 kali memakai debu, yang 6 kali memakai air
Baik, anak-anak, jadi kesimpulannya yang pertama tadi adalah pengertian najis apa? Menurut bahasa najis itu adalah apa? Kotoran ataupun sesuatu yang menjijikan. Secara istilah adalah apa? Apa saja yang kotor ataupun yang menjijikan yang bisa membatalkan atau yang bisa menghalangi kita untuk melakukan ibadah, itu disebut najis. Kemudian pembagian najis yang pertama adalah najis mukhafafah paling ringan. Kemudian yang kedua mutawasitoh sedang. Kemudian najis yang paling berat adalah mughalladzah. Nah sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan kalian sudah belum yang lagi? Kita sudah mengerjakan proses tadi, sudah dikumpulkan, sudah kalian jawab semuanya. Setelah ini Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Ya, di sini ada pertanyaan, ya, ada tugas lembar kerja. Nanti silakan kalian baca di situ, jawabannya di bawahnya ya, ditulis. Dan nanti silakan dikumpul untuk besok pagi. Silakan dikumpul besok pagi. Baik anak-anak sekalian, untuk materi fikih pagi hari ini alhamdulillah sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, kita hafalkan dan kita amalkan di kegiatan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.